yang nganter keluarga mereka berobat di rumah sakit Indonesia habis hampir 50 juta tapi belum sembuh. Terus coba pergi ke Pineng buat berobat cuman bayar 1 jutaan doang udah sembuh loh. Kalian tahu nggak sih di Malaysia itu seperti apa? Kita pergi ke rumah sakit besar, hospital, itu pelayanannya luar biasa. Dan saya salut di situ. Sebelum tindakan operasi besok, dokter anestesinya masuk ke dalam untuk ngecek. Pokoknya semua segalanya di sini dicek setengah jam sekali, guys. Dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? Kalau misalnya nih, jadi kalau saya ngomongnya agak ekstrim sedikit. Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan Malaysia lebih bagus. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berawal dari pengalaman kerja, traveling, kuliner, bahkan sampai ke pengobatan ataupun kesehatan. Berjuta-juta rakyat Indonesia semakin percaya dengan negara jiran, dengan Malaysia. Bahkan ada benda yang mustahil, tapi ini nyata, tapi ini fakta. Ada salah satu seorang dokter Indonesia yang dah biasa menyembuhkan pasien-pasien dari Indonesia sendiri ketika beliau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memilih berobat ke Malaysia. Why? Ada apa ini, geng? Ini dia 3 hal yang bikin aku kaget setelah tinggal di Malaysia. Pertama, Malaysia tuh negara berkembang tapi kayak negara maju. Kedua, biaya hidup lebih rendah daripada standar layak hidup di ibu kota Jakarta. Yang ketiga, upah minimum lebih tinggi. Nah, ada banyak orang Indonesia yang kerja dan tinggal di Malaysia tuh cerita pengalaman mereka masing-masing. Ada yang nganter keluarga mereka berobat di rumah sakit Indonesia habis hampir 50 juta tapi belum sembuh. Terus coba pergi ke Pineng buat berobat cuman bayar 1 jutaan doang udah sembuh loh. Ada juga yang kerjanya sebagai corporate middle manager di KL bilang kalau kerja di Malaysia bisa sekolahin anaknya di international school, kalau di Jakarta mana sanggup. Nah, kalau untuk tempat tinggal di tengah kota Kuala Lumpur cuman dengan 1,6 juta tuh udah dapet tempat tinggal yang bagus. Bahkan jarak ke pusat kota tuh cuman 20-30 menit. Tapi kalau di Jakarta seenggaknya perlu ngeluarin 4-7 juta cuman buat sewa tempat tinggal, dan itu pun harga yang paling rendah. Kalau mau ke pusat kota pun perlu menempuh jarak 1-2 jam loh. Makanya aku nggak heran sih banyak banget orang Indonesia yang kerja, tinggal, bahkan beli properti di Malaysia. Nah, Kalian tahu nggak sih di Malaysia itu seperti apa? Kita seperti apa, pergi Kak? ke rumah sakit besar, hospital, itu pelayanannya luar biasa. Wow. Dan saya salut di situ. Dia melayan sepenuh hati, dan saya nggak tahu mau bercerita seperti apa dengan rumah sakitnya megah. Terus pelayanannya luar biasa untuk masyarakatnya. Saya betul-betul salut melihat bagaimana kerajaan Malaysia itu mengatur segala aspek, segala kebutuhan masyarakat. Tergantung pelayanan di sini luar biasa pelayanannya. Gak kisah kita orang mana, kita orang Indonesia, kita orang asing, gak penting. Yang penting dia melayani sepenuh hati. Itu kalian tahu ya? orang Indonesia bagaimana megahnya hospital Indonesia, hospital Malaysia. Nggak ada banding dengan hospital kita di Indonesia, jauh. Nggak ada banding, celaka. Tapi di sini kita pelayanannya seperti apa di negara orang, sedangkan di negara sendiri kita ke rumah sakit itu seperti pengemis. Iya, seperti ada juga ya. Tapi tak semua. Ada harga. Ada, memang ada. Dia memang kira ada. Kita akui rumah ya. sakit itu untuk melayani orang sakit, bro. Bukan melayanin. Pembisnis ya. Saya nggak habis pikir. Lagi-lagi saya membandingkan ya, rumah sakit besar Malaysia Gemuk ya. dengan rumah sakit kita di Indonesia, nggak ada apa-apanya. Kalian di Indonesia ya,
Kalau saran saya ya, segera pindah negara, kawin dengan orang Malaysia. Kalian boleh dapat hidup senang. Stop jadi orang Indonesia, apalagi keturunan kalian. Oke? Ada yang sama merasa seperti saya? Bentar Kak, bentar dulu ya. Nanti kalau kita lanjutkan, tak ada ulasan, netizen The Geng Kokori masih koyak tengok video ini. Sebab tak mudah pindah warga negara. Orang Indonesia nak pindah ke Malaysia itu tak mudah. Memang kita akui, kehidupan di Malaysia itu lebih selesa. Dengan berpendapatan tinggi dan pengeluaran sangatlah minim, sangatlah sikit. Sebab memang di Malaysia itu banyak bantuan-bantuan dari kerajaan, bantuan berupa uang, dari segi subsidi, dari kesehatan, dan lain-lainnya. Tapi nak pindah negara itu ada prosedur-prosedur yang harus kita lewati. Tak mudah untuk menjadi warga negara Malaysia. Kita nak aja sebetulnya pindah ke Malaysia. Tapi Malaysia nak tak dengan menerima kita macam ini. Tak semua orang Indonesia itu mungkin diterima, sebab ada pula orang-orang kita ya pernah terjadi, bahkan sering terjadi yang membuat kericuhan di sana. Biasanya orang-orang ilegal yang berusaha untuk masuk ke Malaysia tanpa ada dokumen, lalu mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan, menimbulkan kebencian. Itulah salah satu provokator Indonesia dan juga Malaysia membuat pergaduhan. Oke, kita tak payah ulas macam itu panjang-panjang, kita lanjutkan dulu videonya. Aneh tapi nyata, orang Indonesia Aneh tapi rela nyata. keluar negeri buat berobat. Padahal biayanya nggak murah, tiket pesawat, hotel, belum lagi pengobatan. Tapi kenapa tetap ramai ke Malaysia dan Singapura ya? Setelah aku telusuri, kenapa orang banyak berobat ke luar negeri? Karena pelayanannya cepat, diagnosanya jelas, dokternya komunikatif, dan obatnya Lebih detail. terasa efektif. Banyak dokter di sana lulusan luar negeri dengan standar yang tinggi, alat medis yang modern, dan sistem yang efisien. Sementara di Indonesia, seringkali pasien harus antri lama, nunggu hasil berhari-hari, bahkan kadang Bener lagi. merasa nggak didengar. Padahal potensi kita sangat besar. Dokter-dokter di Indonesia banyak yang hebat, tapi terjebak dalam sistem birokrasi, ya. fasilitas yang terbatas, dan manajemen rumah sakit yang buruk. Kalau negara lain bisa, kenapa kita enggak? Kita harus berbenah, supaya suatu hari nanti, justru orang asing yang datang ke sini untuk berobat. Gimana menurut kalian? Dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? This is a day in my life in Penang hari kedua. Hari ini aku mau bawa keluargaku untuk screening kesehatan karena udah beberapa tahun gak pernah screening sama sekali. So ini jam 7 pagi kami udah harus sampai ke rumah sakit. By the way, kami tuh screeningnya di Island Hospital. Dan ini adalah gedung baru mereka yang super duper mewah. Nah, sebelum screening kesehatan itu dianjurkan puasa dulu. Dan ini keluargaku udah puasa semenjak jam 9 malam tadi. Dan kalau kita semakin cepat datang kemari dan semakin cepat diperiksa, maka akan semakin cepat pula buka puasanya. Kami langsung menuju lantai 2, tempat health screening centernya. Lagi nunggu proses administrasi, ini aku jajan dulu sama adikku. Dan kemudian ini ke kamar mandi untuk outfit check. Anyway, baju kecintaanku ini adalah hadiah ulang tahun dari bapak yang kami beli juga di Malaysia pada saat check up kemarin. Oh yes, lagi di kamar mandi ini aku juga mau ngasih tahu detail-detail kamar mandi ke kalian yang super mewah dan sangat ramah pasien. Jadi ada handle di kanan dan kiri, dan kemudian juga ada tombol emergency siapa tahu kalian terjatuh, dan ini by the way sensor. Jadi nggak ada tombol flash, ini otomatis akan nge-flash kalau kalian udah caw. Dan untuk ruang tunggunya juga nggak kalah mewah dan nggak kalah sama lobby hotel, beneran mewah dan nyaman. Selagi nunggu keluargaku untuk screening, ini aku sambil main juga sama Dede. Ini lumayan lama sih ya, dari jam 7 sampai jam 12 kami masih di sini. Tapi syukurnya ada free minuman dan juga snack juga, jadi ya nggak gitu-gitu bosen lah. Ini juga ruang tunggu pasien, jadi setelah pemeriksaan kan itu masih puasa tuh ya, jadi mereka kasih makanan supaya bisa langsung buka puasa. Dan makanan-makanannya itu beneran enak, baik roti maupun makanan beratnya. Oh iya, tadi hasil screeningnya udah keluar dan alhamdulillah kebanyakannya normal sih, tapi ada beberapa
hal yang mencurigakan. So ini mamaku ada pemeriksaan jantung tambahan yang dinamakan stress test untuk mengecek kondisi jantungnya. Oh iya, beberapa dari kalian juga pasti penasaran kira-kira berapa sih budget untuk screening kesehatan di Penang. Dan ini dia harganya. Gimana menurut kalian murah nggak? Nah, saat kalian memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, nanti kalian akan diberikan buku yang berisi hasil pemeriksaan kalian secara lengkap dan berurutan. Kalian bisa lihat ini banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan dengan harga 2 jutaan. Makanya menurutku ini termasuk murah sih ya. Tapi ntar deh kita bandingin dengan lab-lab yang ada di Indonesia. Setelah pemeriksaan kesehatan yang udah selesai, ini kami menuju kasir untuk membayar sisa pembayaran yang kurang. Untuk kegiatan di rumah sakit hari ini sebenarnya udah selesai. Nah, sebelum pulang kami mau sholat dulu dan alhamdulillah mereka udah ada musola. Karena di gedung lama itu kemarin gak ada musola dan ini musolanya nyaman banget. Sayangnya aku lupa record. Oke, di sini aku udah pesan Grab dan kami nunggu di lobi bawah. Lihat deh, kayak hotel loh. Sambil nunggu ini foto-foto, video-video, lihat deh cerah-cerah banget muka mereka. Walaupun nunggunya agak lama, tapi karena suasananya bagus, jadi nggak suntuk-suntuk kali lah ya kan. Oh iya, aku sambil juga mau jawab pertanyaan di awal Viti, kenapa sih aku bawa keluarga aku berobat di sini? Kenapa nggak di Indonesia aja? So teman-teman, bapakku itu udah lama berobat di sini, udah sejak kurang lebih 2013. Bahkan operasinya juga di sini. Sebelum 2013 itu udah banyak tempat yang kami datangi di Indonesia dan qadarullah memang cocoknya di sini. So karena memang udah lama dan memang cocok sejauh ini, kami memutuskan untuk selalu berobat di sini dan kontrol 3 sampai 4 kali per tahun. Nah, itu kan cerita bapak. Lantas kenapa bawa mama dan juga nenek berobat ke sini? Ya biar sekalian karena menghemat waktu. Kalau pepatahnya bilang sekali menyelam sambil minum air, ya gitu deh. Karena memang waktunya terbatas, kalau memang bisa untuk check up di sini dan harganya tidak begitu jauh dengan di Indonesia, kenapa enggak? Ya, jadi begitu deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku ini adalah hal yang tepat atau malah enggak? Oh iya, kalau ada yang nanya kenapa sih Dedek harus ikut? Nah, karena Dedek itu memang sepaket sama bapak. Dia tuh nggak bisa kalau nggak ada bapak. Jadi kemanapun ada bapak, Dedek ikut. Makanya ini sampai berobat ke Penang sekalipun tetap bawa Dedek. Oh iya, besok di hari ketiga kami tetap akan pergi ke rumah sakit lagi, tapi ke gedung lama karena bapak belum kontrol sama dokter jantungnya. Hari ini cuman check up rutin aja tadi. So ini kami mau balik ke hotel dan istirahat. Pokoknya kalau mau kemana-mana di sini tinggal pesan Grab aja dan harganya tuh relatif murah dibandingkan taksi. Samalah kayak di Indonesia. Nah lihat nih, gedung barunya beneran gede kali woi. Jujur pelayanan di Island Hospital ini beneran bagus sekali sih, dari perawat, staff dan lain-lain. Aduh, even menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Ya semoga nanti insya Allah Hanifah bisa bangun rumah sakit dengan sistem yang baik seperti di Penang ini ya. Aminin dong. Oke, ini udah sampai hotel ya, istirahat lah. Ini by the way di hotelku ada kayak painting lucu kayak gini, so aku rekam. Hari ini lagi-lagi kami gak kemana-mana karena nenekku udah capek. Jadi ini aku pesan nasi kandar via Grab aja karena mau makan di hotel aja biar gak capek. Jujur udah berapa kali pergi ke Malaysia, pergi ke Penang ini, tapi baru kali ini aku mesen nasi kandar ini. Dan sebenarnya dari tampilannya sangat tidak menarik ya Wak. Kayak apa ya, too much kuah gitu loh. Dan walaupun kayak gitu aku tetap cobain dan ya aku kurang suka deh intinya karena terlalu rame. Tapi walaupun kayak gitu karena aku sebenarnya tipikal orang yang bisa makan apa aja, ya habis-habis aja. Lihat nih segini banyak loh yang udah aku habisin. Nih sih kayaknya kelaparan, tapi terlepas dari itu memang aku termasuk wanita yang porsi makannya tuh kayak cowok dan itu udah diakui oleh banyak orang. Dan tentunya aku tidak berhenti di situ saja kawan. Di sini aku pesan lagi croissant terkenal di Penang dari kafe yang terkenal juga dan ini aku mau nyobain deh intinya. Nama menunya tuh Khairul Aming. Kalian tahu nggak sih orang Malaysia yang suka masak-masak dulu tuh? Aku dulu suka kali nonton videonya. So ini kayaknya rekomendasi dari dia. Jadi surprisingly memang tidak menyesal sih aku makannya. Kalian bisa lihat lah dari ekspresiku setelah ini. Ini croissantnya tuh mantep kali loh walaupun aku mesennya itu udah malam-malam, tapi ini masih hangat dan tampilannya tuh masih kayak mantep kali lah. Ini coklat panasnya, jujur aku kayak ekspektasiku kayak ya udah sih rasa coklat kayak rasa coklatos kayak di Indonesia aja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini tuh beneran mantep kali rasanya. Tapi untuk harganya tuh lumayan pricey sih ya. Harganya ini 18 ringgit dan ongkirnya itu cuman bayar 1 ringgit. Murah ya untuk ongkirnya. Tapi walaupun harganya segitu nggak nyesel sih karena emang enak kali. Aduh gimana sih jelasinnya ya? Kayak beneran enak enak. Iya. Nah di part 3 ini aku bakal jelasin spill biaya untuk operasi saraf kejepit di Penang. Selepas operation 95% ini sakit kurang, 95% kaki lebih kuat. Ya. Tapi untuk biaya konsul dokternya itu 180 ringgit dan untuk MRI-nya 795 ringgit. Akhirnya kita setuju untuk operasi tanpa pulang lagi ke Indonesia. Kita konsul di hari Jumat dan hari Minggunya dijadwalkan masuk rumah sakit.
udah di rumah sakit Labuan ini mau daftar untuk masuk ke rumah sakitnya. Jadi di sini kita bisa milih mau sekamar berempat atau berdua. Aku pilihnya yang berempat karena lebih murah. Untuk biaya operasinya aku harus deposit di sini Rp20.000. Dan nanti kalau ada kekurangan akan diminta tambahan dan apabila ada kelebihan bakal dibalikin. Di sini aku masih berdua banget sama mama sambil menunggu keluarga yang lain dan alhamdulillah kamarnya ini di dekat jendela. Sebelum tindakan operasi besok, dokter anestesinya masuk ke dalam untuk ngecek. Pokoknya semua segalanya di sini dicek setengah jam sekali, guys. Alhamdulillah besoknya mau operasi, kakak dan ayah menyusul ke Penang untuk lihat mama. Tibalah hari operasi, ini kita mau nganterin mama ke ruang operasi. Mama masuk ruang operasi jam 12 siang, terus keluar dari ruang operasinya itu sekitar jam 5. Dan alhamdulillah operasi berjalan lancar, ini kondisi mama setelah operasi. Nah di sini itu pasiennya antara cowok dan cewek itu dipisah. Jadi kalau misalkan yang sakit ibu, yang harus rawat anak perempuan, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ayah yang jaga itu harus sesuai dengan jam tamu. Masya Allah, alhamdulillah setelah operasi hari keduanya mama udah bisa jalan tanpa pakai tongkat dan kursi roda lagi. Di hari ketiga kita udah boleh dijadwalkan pulang dan ini mau ngambil sisa uang deposit yang kemarin udah kasih Rp20.000. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah bantu mendoakan, yang support selama ini. Alhamdulillah mama udah mendingan dan udah aktivitas seperti biasa. Yang paling penting udah bisa jalan. Dengan penukaran saat ini deposit Rp20.000 ditambah dan lainnya banyak, kita dengarnya itu pening, tak boleh berpikir karena fokus dengan videonya. Biaya yang sebetulnya itu berapa? Biaya semua yang dikeluarkan itu adalah Rp75 juta ataupun 75K geng ya, untuk berobat operasi di Penang Malaysia yang terjamin. Apakah ini lebih mahal dari di Indonesia? Ini kebetulan ada juga salah satu komentar dari rakyat Indonesia yang pernah mengalami penyakit yang sama, ditangani yang sama, tapi beda hospital, beda dokter antara Indonesia dan juga Malaysia. Netizen Indonesia ini yang bernama Eri Ama, jauh lebih murah di sana. Saya operasi di Jakarta, Sentul, kena kurang lebih 120 juta rupiah dan masih sakit. Masya Allah. Patutlah jutaan rakyat Indonesia itu lebih memilih berobat ke Malaysia. Dan Malaysia itu hospital bukan hanya di Penang saja, geng. Di Johor pun ada, di Kuala Lumpur ada, semuanya ada. Tapi saran saya ya, kalau kita berobat ke Penang Malaysia, cari jalur yang resmi. Jangan sampai kena tipu ataupun jangan ikut orang ketiga. Kita harus kena pandai, jangan mudah dibodoh-bodohi. Karena biasa kalau kita nak berobat ke luar negara, jumpa dengan kawan ataupun orang Indonesia, ini ramai yang dimanfaatkan. Sebab orang tersebut berpikir kita yang berobat ke luar negara, traveling ke luar negara, ataupun bekerja ke luar negara, itu disangkanya kaya. Tahu sendirilah mentaliti Konoha macam mana. Nah, karena benda-benda macam ini dah fakta, jutaan orang Indonesia berobat ke Malaysia. Sekarang kita dengar macam mana reaksi para pejabat-pejabat kita di Indonesia. Kalau misalnya nih, jadi kalau saya ngomongnya agak ekstrim sedikit. Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan Malaysia lebih bagus, masyarakat ya. Kalau kita kan bilangnya kita lebih bagus ya, tapi kenyataannya orang Indonesia kan banyak ke sana kan. Kita ngomong antara ilusi diri sendiri dengan realitas yang terjadi di masyarakat ya. Kalau dia banyak ke sana, ya itu artinya tugasnya KKI belum bagus. Gitu. Kenapa? Masih banyak orang yang percaya ke sana, merasa mutunya lebih bagus di sana.
Orang bone marrow transplant di Indonesia, enggak, kita perginya ke Thailand. Ya itu artinya orang di persepsi masyarakat Indonesia di sana lebih bagus. Kita harus menerima itu dan pakai itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial gitu ya. Betul, Kalau betul, benar-benar betul. semua orang ASEAN kalau sakit pun ke Indonesia, nah itu baru bagus. Saya udah dengar kan orang Australia kalau beres-beresin gigi udah datang ke Bali. Ya. Orang-orang Singapura kalau mau estetik itu datangnya ke Batam. Ya. Itu kan udah tunjukkan tren bagus itu. Nah sekarang udah bisa nggak kalau sakit kanker ke Indonesia, terapinya orang Papua New Guinea itu sama Samoa, Tonga, Fiji gitu ya. Bisa nggak kalau ada sakit jantung orang Filipina tuh lebih baik terbang ke Manado. Nah itu membuktikan bahwa pengakuan publik masyarakat malah dunia bilang bahwa kualitas kita emang bagus. Kalau saya sih ngukurnya gampang aja seperti itu. Kalau masih ada yang suka komplain, wah ini nih udah 4 rumah sakit pindah-pindah, nggak terlayani, kemudian sampai meninggal. Ya itu kita mesti introspeksi diri. Artinya memang ada yang harus kita beresin ini. Mulai dari fasilitasnya, SDM-nya, pembiayaannya kita harus beresin. Dan kita harus beresin itu. Ini, geng, ini salah satu menteri Indonesia yang bijak. Dengan pengetahuan dia orang, tahu orang Indonesia, berjuta-juta orang Indonesia berobat ke luar negara. Ternyata masih ada banyak sistem kesehatan Indonesia yang harus diperbaiki. Bukan marah, bukan murka, tapi menerima perbedaan, dan perbedaan itu kita jadikan salah satu cigu ataupun untuk contoh agar negara kita boleh serupa macam negara jiran, macam Malaysia, boleh dikunjungi para orang asing datang ke Indonesia untuk berobat. Inilah pemikiran yang positif, geng. Baru kali inilah saya menemukan salah satu pejabat yang bijak, bukan memprovokasi masyarakatnya untuk membenci negara lain ataupun bangsa lain, tapi berusaha untuk berkaca diri dan memperbaikinya. Dalam video ini apa benda-benda korang yang berada dalam hati korang, tulis saja di kolom komentar. Tak payah malu-malu, tak payah koyah, tak payah gaduh-gaduh. Di sini kita mengedukasi untuk berusaha menyadarkan rakyat kita dan mengembangkan negara Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan memang sengaja saya mengambil contoh ataupun mengiblat Malaysia. Karena selama 8 tahun saya hidup di Malaysia, masih banyak benda-benda ataupun hal-hal yang positif yang sepatutnya kita ambil. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.